rekan-rekan guru. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Pada saat ini kita akan berdiskusi terkait perencanaan sekolah. Di mana perencanaan sekolah ini kita akan merancang dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang efektif. Bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas nanti, baik intra, ko, ataupun ekstra kurikuler. Dan kita akan memenuhi kebutuhan belajar PTK, termasuk melihat rapor pendidikan kita kemarin, metode pembelajaran kita yang peningkatannya agak kurang. Di sini kita akan mengidentifikasi dan kita penuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru agar metode pembelajaran kita itu bisa meningkat. Selanjutnya kita dapat mengoptimalkan sumber daya dan kebijakan sekolah untuk meningkatkan layanan sekolah kita. Di mana di sini kita akan identifikasi sarana dan prasarana kita apakah sudah memadai, dan semua perencanaan kita itu akan kita tuangkan ke dalam rencana kegiatan tahunan atau RKT, dan jika ada pembiayaan kita akan masukkan di ARKAS. Jika rencana kita itu tidak memerlukan pembiayaan, itu akan masuk dalam kebijakan sekolah. Apa-apa saja yang harus kita laksanakan di tahun depan. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke diskusi, kita mulai diskusi, kita akan membuat kesepakatan diskusi kita dulu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru? Tidak menggunakan Ya. HP. Ya, tidak menggunakan. Ada lagi? Aktif. Ya, Maria. Aktif selama diskusi berlangsung. Aktif selama diskusi berlangsung. Ya, Meli. Menghargai pendapat orang lain. Oke, menghargai pendapat orang lain. Mungkin masih ada yang lain? Tepat waktu. Baik. Cukup? Terima kasih. Ini sudah kesepakatan diskusi kita. Kita sepakat ya. Jika sepakat, kita beri tepuk tangan 3 kali. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi ketiga, ice breaking. Saya harap semua Bapak Ibu guru berdiri. Kita akan buat 2 kelompok. Yes. Baik. 2 kelompok. Ada yang kelompok sebelah kiri dan ada yang di kelompok sebelah kanan saya. Jumlahnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan menggabungkan kata menjadi satu kalimat. Tetapi tidak boleh kerjasama. Semua menghadap ke depan. Jangan bilang ini kita buat. Jadi secara spontanitas nanti mulai dari depan, Indri dan juga Yuli menyebutkan satu kata, dilanjut sama yang di belakang, sehingga dia terbentuk satu kalimat. Nah, nanti tugas saya menilai apakah kalimat itu bermakna atau tidak. Kita mulai dari kelompok sebelah kanan. Indri, guru Mengajar dengan baik. Ketulusan. Keren, Maria. Guru mengajar dengan baik di kelas. Di kelas. Oke. Baik, sekarang di kelompok Oh, ini. kita atas saja. Spontan ya, tidak ada kerjasama. Mulai dari sekarang. Sekolah. Di hatiku. Semangat. Sekolah terbaik Gamaliel di hatiku selalu semangat. Oke, tadi masih satu kata, hanya satu kata. Kalau guru bahasa Indonesia ini pasti mengerti SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan 2, 3. Natal. Di hatiku. Natal di hatiku selalu menjadi sukacita. Satu, dua, tiga. Sehat, kuat, Lebih banyak. Setiap hari.
bisa kalian praktekkan di kelas sebelum belajar, tidak membutuhkan alat, memang spontanitas anak-anak sehingga mereka bisa langsung pasti kamu apa lagi gitu. Jadi memang memicu konsentrasi mereka. Terima kasih. Kita masuk ke sesi keempat. Sesi keempat di mana kita akan mendengarkan penjelasan mengenai perencanaan sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang efektif, memenuhi kebutuhan belajar PTK, serta mengoptimalkan sumber daya dan kebijakan sekolah untuk meningkatkan layanan sekolah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada penjelasan. Bapak Ibu sebagai peserta akan mendapatkan pengalaman mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, membuat rencana pengembangan PTK, dan membuat kebijakan dan pengelolaan sumber daya sekolah lainnya. Tujuannya di sini dengan menyusun perencanaan yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran yang efektif, perencanaan peningkatan kompetensi PTK, dan menyusun program kebijakan yang dapat meningkatkan layanan sekolah. Kita nanti mampu untuk membuat program kerja di tahun depan itu. Jadi memang program kita itu tepat sasaran, bukan hanya tiba-tiba misalnya Maria datang, saya mau bikin podcast begini, tapi itu tidak penting untuk di sekolahnya kita misalnya, atau tiba-tiba ini, saya mau bikin, pokoknya saya mau bikin lomba IPS semua, makanya IPS yang membutuhkan lomba, tentu saja ada bidang-bidang lainnya. Itulah supaya kita terfokus kita punya program ini apa di tahun depan, sehingga programnya ada, biayanya berapa itu sudah terangkum, sudah terencana. Baik, selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan membagi kelompok, di mana kelompok ini masing-masing kelompok akan mengerjakan atau menyusun perencanaan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan menyusun perencanaan pembelajaran, perencanaan PTK, dan perencanaan sarkas. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi, semuanya akan digabung menjadi satu dan kita akan merancang rencana kerja tahunan kita dan kita masukkan ke atas. Baik, saya akan bagikan di depan ini penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang ini PTK. Yang di belakang sarana prasarana cocok. Ya. Tolong diisi. Di situ saya sudah buat. Ini contohnya. Contohnya bisa di yang untuk ini pembelajaran. Kemarin prioritasnya kita itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini kita lebih fokus ke gurunya, toh? Karena guru yang membawakan metode. Makanya kita eliminasi dia bukan masuk di pembelajaran. Terus ke bawah, guru juga kesulitan untuk guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, atau ketika kita menghadapi guru yang berani, khususnya kayak di kelas yang itu kan kesulitan karena ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada anak normal, ada yang hiperaktif. Nah, kita fokus di sini kalau untuk pembelajaran. Perhatian murid terhadap aktivitas penugasan masih rendah dan hasilnya kurang relevan. Penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Itu yang saya sudah susun. Jadi nanti begini, maksudnya ini perhatian murid terhadap aktivitas penugasan masih rendah. Murid kadang-kadang tidak fokus apa yang kamu minta tugasnya ini biasa tidak relevan yang mereka kumpulkan, atau seperti yang kita bilang itu tergantung sama orang tuanya, dia tidak mandiri mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, jadi kita itu solusinya bisa kita sederhanakan konten. Jadi jangan terlalu banyak kita kasih penugasan, kita buat sederhana mungkin dan fokus pada materi yang esensial. Caranya coba disedah. Ya, kalau di intrakurikuler, apa rencana pembelajaran yang bisa kita buat? Kalau dalam kelas, saya kasih contoh misalnya, kalian merancang tujuan pembelajaran. Kalau biasa di RPP yang saya kumpul, tujuan pembelajaran itu sampai 5 atau 3. Coba dikurangi saja tujuan pembelajaran, tapi itu fokus di situ. Ya, 2, 1 boleh. Nah, kalau kokurikuler. Kalau kokurikuler itu pembelajaran di luar kelas. Misalnya kalau ini sewu, nah itu apa itu? Pembelajaran bagaimana, model bagaimana itu? Apa? Ekstrakurikuler, itu yang ekstrakurikuler kita. Ya, jadi Bapak Ibu isi
sini. Kita khusus untuk kualitas pembelajaran yang di sini. Dan kalau yang karakter ke bawah, murid kurang mandiri dalam mengerjakan tugas. Kalau kita mau tingkatkan kemandirian siswa dalam kelas, apa yang kita buat? Dalam intrakurikuler apa, di dalam ekstrakurikuler apa, dan di dalam kokurikuler itu apa? Itu yang dirinci di situ. Yang ke bawah, kalau kompetensi PTK, ya ke bawah lagi. Nah itu di atas sebentar, 2 saja ini. Kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, perbaikan yang perlu dilakukan apa? Kemarin Yuli sudah sempat bilang di HT kita. Nah, itu bisa kita lakukan di situ, kita tulis di situ di HT. Ke bawah lagi, guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam. Apa yang bisa kita benahi? Manajemen kelas berarti. Nah, apa yang dibuat di manajemen kelas itu? Seperti bagaimana? Oke, ke bawah lagi. Ini yang untuk sarpras. Metode pembelajaran seperti apa? Kalau metode pembelajaran, apa yang kamu butuhkan? Kalau dalam menerapkan metode pembelajaran, ya mungkin kayak kamu bilang, harus siap elektronik, seperti speaker, apa? Kalau metode pembelajaran atau alat peraga lainnya, gitu. Guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam, seperti apa juga? Nah, silakan isi Bapak Ibu. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan memaparkan, dan di sesi ke-7 itu kita akan menyusun angkasnya.
Labi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan rencana kegiatan terkhusus di bidang peningkatan kompetensi PTK. Nah, untuk masalahnya sendiri itu sama dengan yang lain, yaitu ini masalah yang diangkat berdasarkan yang kita ambil dari rapor mutu kemarin. Nah, jadi masalah ini ada dua, yaitu metode pembelajaran guru untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Nah, di sini perbaikan yang perlu dilakukan ya berarti dari segi gurunya itu, di mana tentunya harus mengembangkan metode-metode yang lebih inovatif untuk mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Nah, masalah yang berikutnya, guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam. Ini perbaikannya hampir sama. Berarti kalau guru kesulitan dalam menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam, tentu guru itu harus menguasai kompetensi atau metode-metode pembelajaran yang beragam, sehingga kalau mereka mengetahui metode yang beragam, mereka akan mampu menyesuaikan dengan keadaan siswa yang beragam. Nah, untuk rencana peningkatan kompetensi PTK, kami langsung rangkum dari dua masalah ini karena hampir sama nasib kegiatannya. Jadi yang pertama tentunya untuk meningkatkan kualitas guru kita harus melaksanakan pelatihan yang dilakukan oleh sekolah, yaitu berupa IHT, workshop dan sebagainya. Untuk meningkatkan kemampuan guru juga bisa dilakukan dengan penelitian tindakan kelas. Nah, dengan kita meneliti kelas yang kita ajar, nah kita akan tahu masalah-masalah yang terjadi di kelas tersebut dan kita bisa mencari solusinya untuk menangani masalah tersebut. Dengan melakukan PTK, otomatis guru itu akan meningkatkan kompetensinya secara pribadi. Selanjutnya, tentunya mengikuti kalau kita di sini MGMP, karena menurut saya di MGMP itu pun biasanya itu kita saling sharing sesama guru mata pelajaran. Di situ kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari rekan guru sejawat di komunitasnya kita itu, bagaimana mereka menangani kelas misalnya yang berdiferensiasi, bagaimana mereka menangani kelas untuk meningkatkan kompetensi siswa seperti itu. Terus untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya tentunya sebenarnya kita sudah disediakan PMM. Di PMM itu kita sebenarnya dapat melihat berbagai konten unggulan dari guru-guru berprestasi di seluruh Indonesia. Nah, dari situ kita juga bisa belajar secara mandiri. Kita melihat mungkin ada guru di Jawa yang permasalahannya sama dengan kita, mungkin di sini yang mereka masih kesulitan dalam menangani siswa yang beragam di kelas. Di PMM itu ada cara mereka bagaimana pembelajaran di kelas menangani siswa-siswa tersebut, seperti itu. Itu saja paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai menyusun perencanaan pembelajaran. Terima kasih. Yang pertama itu indikator prioritas itu kualitas pembelajaran. Akar masalahnya perhatian murid terhadap aktivitas atau tugasan masih rendah dan hasilnya kurang relevan. Perbaikan yang perlu dilakukan penyederhanaan konten, fokus pada materi yang esensial. Dan rencana pembelajaran itu di bidang intrakurikuler itu yang perlu dilakukan menyederhanakan tujuan pembelajaran, dan kemudian di kurikuler itu pembelajaran di alam, dan contohnya bisa ke pasar, bisa juga ke museum. Kemudian di bidang ekstrakurikuler, target dalam mengikuti ekstrakurikuler. Jadi anak-anak itu harus ditetapkan targetnya. Contohnya siswa yang mengikuti ekskul itu diharapkan itu bisa mengikuti lomba O2SN, XLS, 2N dan juga OSN. Ya, selanjutnya yang kedua masalahnya yaitu mengenai masalah karakter. Yang pertama itu murid kurang mandiri dalam, yang kedua itu masalah karakter, murid kurang mandiri dalam mengerjakan tugas. Di rencana pembelajaran intrakurikulernya yaitu dengan menerapkan tutor sebaya. Jadi di kelas itu kita melihat beberapa siswa yang bisa punya kecerdasan di atas teman-temannya, jadi itu akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Kemudian untuk
kurikulernya itu mereka menyusun laporan kegiatan aktivitas dalam keseharian mereka. Terus untuk yang ekstrakurikulernya, yang pertama mereka bisa mengikuti persami pertengahan Sabtu Minggu ya. Kemudian yang kedua itu mengikuti kegiatan. Nah, selanjutnya mengenai perencanaan pembelajaran, yaitu saat murid sulit menunjukkan pemikiran yang berbeda dan mencari solusi dalam memecahkan masalah. Pada saat untuk di intrakurikuler, rencana pembelajaran yang kami diskusikan, itu seharusnya guru itu mulai menerapkan yang namanya PBL, pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Jadi dari sini siswa akan mudah atau sudah terbiasa menangani yang namanya masalah, sehingga ketika mereka tahu masalah, mereka akan cari solusinya, mendiskusikan itu, nantinya mereka akan terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah baik dalam pelajaran ataupun keseharian mereka. Terus di kokurikuler itu guru dapat memberikan tugas yang berbasis masalah, tetapi itu di dalam kesehariannya mereka, sehingga siswa dapat mencari solusinya. Misalnya mereka dapat bertanya sama orang tuanya, atau misalnya mencarinya di internet atau menonton berita. Dan yang terakhir itu ekstrakurikuler. Nah, sama dengan sebelumnya, yaitu mengikuti persami. Kalau dulu saya ingat waktu saya mengikuti persami itu ada yang namanya hiking. Jadi saat hiking itu akan diberikan masalah di setiap rutenya. Nanti di rute itu baru kalau sudah selesaikan masalah baru kita bisa lanjutkan. Nah, dari situ kan kita mulai terbiasa untuk memecahkan masalah, mencari solusi dari masalah. Jadi dirasa itulah yang salah satu hal yang bisa kita lakukan dan kita terapkan pada kegiatan ekstrakurikuler nantinya dalam perencanaan pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang, Men dan Sir. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan menyusun perencanaan sarana prasarana yang ada di sekolah, khususnya di SMP Gamaliel Palu. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, didukung dengan media pembelajaran yang kreatif dan bervariasi. Di sini ada 4 poin yang kami tuliskan untuk perbaikan yang perlu dilakukan untuk sekolah. Yang pertama, pengadaan Smart TV untuk semua kelas, karena kita tahu bersama dari 9 kelas hanya ada 3 kelas yang memiliki Smart TV. Mungkin ini bisa diadakan supaya media pembelajaran semakin lebih bagus. Kemudian yang kedua, pengadaan WiFi untuk semua kelas bisa terjangkau, karena sejauh ini yang WiFi terjangkau hanya di lantai 2. Ketika kita mengajar di lantai 3 itu WiFi-nya sampai tapi putus-putus. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Yang ketiga, pengadaan laboratorium IPA, bahasa, dan komputer. Komputer memang sudah ada, tetapi mungkin unitnya yang perlu ditambah. Kemudian yang keempat, ruang musik dan serbaguna. Serbaguna itu mungkin karyanya anak-anak bisa disimpan sehingga menjadi anak-anak bisa lihat kembali. Kemudian untuk rencana peningkatan kompetensi PTK-nya, di sini yang pertama Chromebook untuk guru, yang kedua pointer supaya lebih mudah dalam mengajar. Kemudian yang kedua, guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam. Di sini perbaikan yang perlu dilakukan yaitu guru tamu. Kita mengadakan guru tamu yang punya kompetensi dan kemampuan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar dari peserta didik. Untuk PTK-nya kita adakan IHT. Berarti itu masuk di PTK, itu bukan sarkas, itu nanti di sini. Sarkas ada yang kalau misalnya beragam itu, mungkin kamu manajemen mahasiswa apa yang kamu butuhkan dalam kelas? Pengadaan apa supaya manajemen kelas 5 itu bisa berjalan dengan sukses. Oke, Kami perbaiki. Oke, yang ketiga tentang karakter. Murid cenderung menyerah apabila tugas yang diberikan terasa sulit karena kurangnya kesiapan belajar untuk mengeksplorasi. Di sini untuk perbaikan yang perlu dilakukan, pengadaan ruangan khusus. Kemudian untuk rencana peningkatannya IHT. Terima kasih, selamat siang. baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari kelompok terkait dengan perencanaan
perencanaan PTK dan juga perencanaan sarana prasarana. Nah, sekarang dari ketiga hasil diskusi kita terkait penyusunan 3 komponen di atas, kita akan memasukkan ke dalam RKT, dan setelah RKT kita akan masukkan juga ke dalam ARKAS. Nah, di sini kita akan gabungkan dari hasil ketiga diskusi Bapak Ibu guru. Bisa kita lihat di bawah, ke bawah. Di sini nanti kita isi secara rangkum ya Bapak Ibu, metode, manajemen kelas, dan juga karakter ini. Di atasnya itu perbaikan yang perlu dilakukan, pembelajaran, penindakan PTK, dan sarpras. Jadi ini ceritanya kita rangkum, kita taruh di dalam tabel ini, dan setelah itu kita akan mengisinya ke dalam RKT kita. Ke depan nanti di tahun 2025 berapa kali IHT yang akan kita laksanakan? 4 kali IHT. Berarti setiap 3 bulan 1 kali. Baik. Nah, materi IHT itu yang sudah Bapak Ibu tulis ya, tentu saja terkait dengan metode pembelajaran untuk PTK dan juga tentang hal-hal yang perlu kita tingkatkan, proses pembelajaran di kelas yang terkait dengan kemandirian dan kreativitas siswa. Nah, dari 4 itu, apakah kita membutuhkan narasumber? Butuh. Biayanya kita ikut standar pembiayaan ya. Jadi pembiayaannya itu untuk 1 orang narasumber 350.000. Nah, kalau IHT itu konsumsi bagaimana Bapak Ibu? Kita butuh nasi dos atau kue, dua-dua ya. Kita lihat jamnya ya. Kalau kita mulai di jam 8 mungkin akan membutuhkan snack di jam 10, dan di jam 12 kita akan makan siang. Ya, semua kita akan rancang di ARKAS. Oke, Bapak Ibu, Mem dan Sir, hari ini saya akan merefleksikan apa yang saya dapatkan di dalam diskusi kita hari ini. Jadi di dalam menyusun program sebenarnya itu yang terpenting adalah kita menyusunnya bersama-sama ya. Jadi ada kepala sekolah, terus ada dewan guru ya di dalamnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin implementasikan di dalam 1 tahun ke depan itu bisa tercapai dengan baik, termasuk keberpihakan kita kepada murid. Jadi di dalam refleksi ini ya, tadi sudah melaksanakan diskusi dan sudah mendapatkan beberapa hal berkaitan sarana prasarana, proses pembelajaran dan lain-lain. Semoga itu dilaksanakan dengan konsisten dan kita tetap akan bekerja sama bersama-sama dengan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan semua warga sekolah yang ada di SMP Gamaliel. Demikian refleksi saya, terima kasih.